Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Rahayu dalam program Jelajah Pendidikan Islam. Jika kita bicara tentang madrasah, banyak hal yang telah pemerintah benahi, salah satunya adalah madrasah vokasi. Nah, saat ini saya sedang berada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan melihat bagaimana keseruan dan pembelajaran madrasah vokasi di MAN 2 Kulon Progo. Yuk, kita lihat sama-sama. Inilah MAN 2 Kulon Progo. Madrasah ini adalah salah satu contoh madrasah yang mampu memadukan antara keterampilan vokasional dan nilai-nilai agama. Hal ini dilakukan guna memfasilitasi peserta didik yang akan masuk dunia kerja atau ingin masuk dunia entrepreneur namun dengan bekal agama yang kuat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak. Kita mau nanya-nanya nih Ya, tentang madrasah vokasi yang dikembangkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo. Baik. Nah, untuk nanya-nanya kayaknya kita lebih enak sambil jalan-jalan kali Oke, ya, Bu. mari. Yuk. Ya. Madrasah vokasi itu sendiri itu sebenarnya apa sih, Bu? Madrasah vokasi itu madrasah yang mengembangkan keterampilan, yang mengembangkan life skill, mengembangkan bekal hidup yang mereka akan siap untuk berwira swasta, mandiri, ataupun dia akan ke dunia kerja. Jadi vokasi yang dikembangkan pemerintah itu mereka benar-benar untuk survive nanti di masyarakat atau di kehidupan selanjutnya. Kalau di MAN 2 Kulon Progo sendiri itu sejak kapan dikembangkannya madrasah vokasi? MAN 2 Kulon Progo ini adalah MAN 2 Wates sejak tahun 99 mengikuti program IDB dari Kementerian Agama. Hanya saja tahun 2004 ternyata terhenti program tersebut. Kemudian tahun 2016, tepatnya 13 Februari 2016, kita revitalisasi menjadi Madrasah Aliyah Keterampilan. Kalau untuk minat siswa-siswanya sendiri tuh seperti apa? Di Kulon Progo ini memang cenderung masyarakat ke kejuruan atau ke keterampilan. Jadi setelah kami revitalisasi, alhamdulillah peminat pendaftar di MAN 2 Kulon Progo ini cukup naik hampir 100%. Bahkan hampir semua daya tampung ini bisa terpenuhi karena kami mengembangkan keterampilan. Nah, disitulah kemudian kami mencari potensi di masyarakat yang bisa betul-betul dikembangkan di Kulon Progo. Beberapa keterampilan vokasi yang dikembangkan di madrasah yang berdiri sejak tahun 1967 ini diantaranya adalah TPHP atau Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Kita ke laboratorium yang pertama ini pengolahan hasil pertanian. Jadi anak-anak di sini yang memang menghasilkan olahan hasil pertanian. Di sini kan di Kulon Progo masih agrarisnya masih cukup tinggi. Terus untuk produksinya itu hasilnya sudah terjual atau belum, Bu? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Jadi seperti slogannya Pak Bupati Bela Beli Kulon Progo, bahwa di masyarakat di sini sudah sangat mengenal produksi ini, bahkan sudah sampai keluar Jawa. Dan itu hasil dari siswa-siswa MAN 2 Kulon Hasil Progo. dari siswa anak-anak. Boleh kita langsung lihat ke dalam, Bu? Ya, mari. Pada keterampilan ini, siswa-siswi MAN 2 Kulon Progo diajarkan bagaimana mengolah potensi pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dek, bikin apa, Dek? Kastengel. Bikin kastengel. Oh. Kenapa memilih untuk belajar dan untuk bisa bikin kue? Mungkin karena peluangnya itu kan jadi itu saya bisa berusaha sendiri. Oke. Keterampilan lain yang dikembangkan MAN 2 Kulon Progo adalah teknologi tata busana. Belakangan ini, dunia mode telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penting bagi industri pakaian untuk mengikuti tren yang aktual agar produksi mereka laku di pasaran. Dari latar belakang itulah, MAN 2 Kulon Progo mengembangkan keterampilan tata busana untuk memenuhi sumber daya manusia yang diperlukan oleh industri ini. Ini ruang tata busana, ruang praktek, workshop tata busana. Ini anak-anak menyiapkan seragam untuk siswa baru. Jadi kami menyiapkan semua dari kebutuhan anak-anak, termasuk wisuda kami buat samir. Ini tuh medali untuk wisuda. Iya.
Yang buat siswa-siswi Mandua Kulon Progo. Iya. Berapa lama kalian bisa memproduksi ini? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu itu dapat berapa medali? 213. 213. Hebat sekali. Ini kamu lagi bikin apa? Bikin rokok Rok OSIS, seragam seragam. seragam untuk dijual ke adik kelas gitu ya. Oh, gitu. Program keterampilan vokasi ini disampaikan dalam 12 jam per minggu selama 2 tahun dengan komposisi 70% praktek dan 30% teori. Untuk menunjang program ini, Mandua Kulon Progo telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, Bu, kalau misalkan untuk madrasah vokasi ini keterampilannya itu masuk ke dalam kurikulum atau terpisah? Masuk, kita masuk intra. Jadi ada 6 sampai 10 jam tergantung pada semesternya itu masuk intra. Jadi ada jam prakarya, ada jam keterampilan. Dan mulai tahun 2018 kemarin kurikulum kami sudah kami olah dengan berbasis IT, bekerjasama dengan ITS. Jadi anak-anak sekarang kan semuanya serba IT. Iya. Jadi mereka siap desain lewat IT, publishing, marketing lewat IT. Jadi kami masuk dalam intra. Berarti masuk juga ke penilaian dong ya, Bu? Masuk dalam penilaian. dalam Jadi penilaian. ujian kami untuk tata busana mereka membuat baju pesta yang digunakan saat wisuda. Jadi ketika wisuda besok mereka memperagakan menggunakan hasil karyanya sendiri. Wisuda pakai baju hasil karyanya sendiri. Tata busana. Berbicara mengenai masa depan, teknik elektro adalah salah satu ilmu yang berperan penting dalam kemajuan teknologi. Karena itulah, Mandua Kulon Progo juga mengembangkan teknologi elektronika. Teknik elektronika yang dikembangkan di madrasah ini bertujuan agar Mandua Kulon Progo dapat memenuhi kebutuhan di bidang industri, robotik, elektronik, dan masih banyak lagi. Kenapa memilih elektronika sebagai keterampilan di Mandua Kulon Progo? Karena dunia semakin berkembang, jadi harus mempunyai teknik-teknik untuk memperbaiki barang elektronik. Cita-citanya menjadi apa? Pengusaha elektro. Pengusaha elektro. Oke. Terus kemudian ini Bu, ada gak sih kerjasama antara perusahaan lain dengan siswa-siswi Mandua? Alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan yang elektronika dengan Polytron. Polytron ini tidak hanya kerjasama magang, tetapi mereka siap menampung kalau sesuai standar. Jadi mereka bisa bekerja di sana langsung. Kami praktek satu-satunya madrasah yang bisa lolos untuk magang di Polytron. Satu-satunya? Ya, lain-lainnya SMK 4 tahun. Ya. Kemudian yang kedua kami dengan ada PT Margaria untuk tata busana. Kemudian kami kerjasama dengan BLPT. BLPT itu Balai Pengembangan Teknik itu. Kemudian dengan beberapa unit usaha baik Bakre, kemudian ada desain komunikasi visual kerjasama dengan toko-toko atau yang mempunyai usaha tentang desain komunikasi visual. Jadi kami sudah banyak kerjasama. Kerjasama dengan perusahaan kan udah banyak nih. Berarti otomatis serapan kerjaannya anak-anak ini setelah lulus juga seperti apa tuh? Ya, beberapa anak hampir 50% lebih mereka bekerja atau mandiri. Jadi mereka sudah terserap. Jadi pertanyaan seharusnya untuk kami sebagai madrasah keterampilan tidak hanya berapa yang diterima di perguruan tinggi negeri, tapi berapa persen kami terserap di perusahaan, berapa persen kami bisa mandiri. Pertanyaannya harus seperti itu. Spesifikasikan ya. Karena setiap madrasah mempunyai karakter masing-masing. Apa output yang diinginkan? Prestasi sendiri Bu yang lain. Di keterampilan di madrasah ini. Selain tadi tata busana, kami juga menjuarai robotik dari anak-anak elektronika. Kemudian kami menjuarai Carnival Fashion Day. Kemudian ada karya tulis tentang pengolahan hasil pertanian. Ada karya tulis. Jadi kami kemarin menjuarai kewirausahaan membuat pizza growol. Jadi kami juara 2 nasional membuat pizza growol. Kemudian ini kami lolos
opsi itu karya tulis yang diadakan oleh Kemendikbud untuk dari Tata Busana. Jadi alhamdulillah prestasi sudah dari anak-anak dari tingkat kabupaten sampai ke nasional. Selain elektronika, di madrasah ini juga dikembangkan keterampilan desain komunikasi visual atau DKV. Melalui unsur bentuk, warna, tekstur, ruang, huruf, dan segala hal yang berkaitan dengan visual, siswa-siswi belajar mengolah pesan secara informatif, komunikatif, efektif, dan kreatif. Di DKV ini, siswa-siswi madrasah lebih banyak praktek untuk menciptakan karya desain untuk berbagai media, seperti poster, logo, ilustrasi, desain web, foto, video, animasi, dan sebagainya. Sebelum masuk ke Mandua Kulon Progo ini sebelumnya memang udah tertarik desain, apa pas masuk sini baru tahu oh ternyata ini yang namanya desain gitu? Kalau misalnya sebelum masuk sini emang udah seneng sama desain tapi belum tahu cara-caranya. Tapi setelah saya masuk ke Mandua Kulon Progo ini, jadi saya udah tahu caranya. Oh kayak gini desain tuh kayak gini gitu. Tak bisa dipungkiri bahwa Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata di Indonesia. Oleh karena itu, Mandua Kulon Progo berkomitmen untuk mengembangkan potensi kuliner Kabupaten Kulon Progo melalui keterampilan tata boga. Keterampilan yang terkait dengan seni dalam menyiapkan, memasak, dan menghidangkan makanan siap saji ini diharapkan dapat menampung bakat siswa-siswi Mandua Kulon Progo di bidang tata boga serta dapat memenuhi kebutuhan industri pariwisata kuliner di Yogyakarta. Untuk harapan ibu sendiri untuk Mandua Kulon Progo itu seperti apa? Harapannya Mandua Kulon Progo ini benar-benar mampu menghasilkan anak yang bisa berwirausaha, mampu menghidupi dan meningkatkan ekonomi keluarga. Yang kedua, anak-anak yang tidak berwirausaha, mereka mampu kuliah di perguruan tinggi negeri, maka kami punya slogan Mandua Kulon Progo siap kerja, siap kuliah. Jadi kemudian selain itu kami juga menginginkan Mandua Kulon Progo ini sebagai madrasah tidak hanya sekedar skill kognitif, tapi yang kami utamakan juga tentang berakhlak mulia. Sahabat Pendis, madrasah sekarang tidak lagi hanya sebagai sarana pemerataan, tetapi madrasah sekarang adalah lembaga pendidikan yang mengembangkan mutu untuk menyongsong masa depan. Itu tadi perjalanan saya di Mandua Kulon Progo, dan nantikan jelajah pendidikan Islam lainnya di Lembaga Pendidikan Unik selanjutnya. Saya Sri Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.